Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa teori mengungkapkan bumi memiliki lubang yang besar di dalamnya. Dalam lubang tersebut diduga ada kehidupan yang tersembunyi, di mana keberadaannya manusia belum mengetahui. Adanya dunia atau kehidupan di bawah tanah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu surah Toha ayat 6-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Kemudian diduga bangsa yang ada di bawah tanah itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dijelaskan dalam surah Al-Kahf ayat 95-97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Di akhir zaman, mereka merupakan bangsa perusak. Maka Zulkarnain membentenginya dengan tebing yang tebal dan tinggi, sehingga bangsa perusak tersebut kesulitan untuk keluar. Tetapi jika sudah waktunya, atas kuasa Allah, mereka akan merusak dan tidak segan-segan membunuh manusia yang merupakan bukan bangsanya Zulkarnain. Tetapi jika sudah waktunya, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan merusak dan tidak segan-segan membunuh manusia yang merupakan bukan bangsanya. Zulkarnain adalah sosok hamba yang soleh, yang dikaruniai kehebatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjinakkan kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Beliau seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Namun perlu diingat, jika ayat-ayat tersebut bukanlah suatu pembenaran adanya Agartha atau adanya dunia lain di dasar bumi, melainkan kisah Zulkarnain ini menceritakan bahwa ada tempat-tempat rahasia dan tersembunyi berisi makhluk-makhluk lain, yakni makhluk mitologis yang kita tidak ketahui saat ini. Lebih lanjut, disebut-sebut dalam berbagai teori serta legenda dulu kala terdapat kota atau kerajaan yang dinamakan Agartha. Tempat ini dikaitkan dengan hal mistis karena di kota tersebut konon katanya memiliki kehidupan yang sempurna, lebih sempurna dari kehidupan yang ada di permukaan bumi. Seorang okultis penganut kepercayaan supranatural asal Perancis, Alexander Saint Waifies de Alfaidri, merupakan orang pertama yang membawa legenda ini kepada bangsa Eropa saat itu. Sementara umat Hindu menyebutnya dengan Agarthi, artinya kota legenda yang letaknya ada di inti bumi dan memiliki ibu kota bernama Shambhala. Kemudian umat Hindu sendiri mengenalnya sebagai nama lain, yaitu Aryavarta. Umat Kristiani pada abad ke-19 mengenalnya sebagai Belofodi. Menurut Alexander Saint Waifies de Alfaidri, dunia Agartha dan segala pengetahuan dan kekayaannya dapat diakses oleh seluruh umat manusia ketika ajaran-ajaran Kristen telah disusun oleh Musa dan Yesus. Hal ini
ketika anarki yang ada di dunia diganti dengan sinarki tersebut. Seolah-olah peradaban Agartha memang ada dan titiknya berada di Himalaya Tibet. Sementara masyarakat India mempercayai adanya makhluk berkepala manusia dan berbadan ular yang sering menculik manusia untuk diubah menjadi sejenisnya atau dimakan. Dipercayai, jika makhluk ini berada di Patala dan Bogavati. Kemudian ada yang percaya bahwa ini bisa dicapai di sumur Sasna, Benares, India. Lalu umat Buddha pun mempercayai adanya Agartha atau disebut Agarti, di mana diyakini di dalamnya terdapat roh-roh jahat. Menurut teori Buddha, penghuni kota ini juga ditinggali sosok layaknya Superman dan Superwoman yang sering melihat perkembangan manusia yang ada di permukaan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan informasi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.